Takbir. Allahu Akbar. Nabi Muhammad. Viral di media sosial, sebuah gereja di Purwakarta disegel oleh pemerintah saat bulan Ramadan. Dalam video video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Ya, salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan dikasih. Saya sekarang ada di ini lihat baca ya, di Palembang. Itu Badarudin ya. Sultan Badarudin ini nama apanya, airportnya ya. Kita mulai ini jiwa-jiwa di wilayah Palembang ini. Dan ketika saya di penginapan atau di hotel, saya melihat sebuah video, dan video ini sangat memprihatinkan kita sebagai bangsa Indonesia yang intoleran ya. Mari kita saksikan ini Ibu Bupati ini ya, apa yang dia lakukan. Kita saksikan bersama. Takbir. Allahu Akbar. Nabi Muhammad. Viral di media sosial, sebuah gereja di Purwakarta disegel oleh pemerintah saat bulan Ramadan. Dalam video tersebut terdengar suara takbir oleh beberapa orang yang ikut dalam acara penyegelan gereja tersebut. Diketahui Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika atau Ambu Ane menutup sementara tempat ibadah Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS Purwakarta selama 2 tahun. Pemkab Purwakarta menutup padepokan jemaat GKPS Purwakarta dengan alasan tidak memiliki izin resmi dan telah menimbulkan keberatan warga setempat. Politikus Partai Solidaritas Indonesia Guntur Romli menyayangkan hal tersebut dan menyebut kini Purwakarta menyedihkan sejak ditinggal Kang Dedi. Menurutnya, hak beragama dan beribadah yang merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa direnggut oleh siapapun termasuk oleh negara, apalagi cuma oleh ormas kadrun. Romli berpendapat tugas bupati adalah menerbitkan IMB rumah ibadah dan bukan menyegel rumah ibadah. Menurutnya hal itu kecuali jika bupati tersebut tunduk pada tekanan-tekanan kelompok-kelompok radikal. Menurut Bupati Ane, tindakan penutupan bangunan ini dilakukan karena keberatan warga setempat dan untuk menghindari terjadinya keresahan sosial. Penutupan tersebut juga dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Bagaimana menurut kalian? Ya, saudara Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah menyaksikan apa yang dilakukan oleh Ibu Bupati ini. Ya, apapun itu alasannya, tekanan masyarakat karena tekanan ormas karena tekanan kelompok-kelompok radikal apapun itu, seharusnya pemerintah, bupati ya, bupati ini harusnya melindungi ya, harusnya mengayomi ya, harusnya memberikan perlindungan, keamanan kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya. Ini justru malah dia ikut menutup gereja itu dengan kata takbir itu tadi ya. Nah, ini kan namanya sangat radikal ya, tidak mempedulikan orang lain. Ajaran Tuhan itu harusnya kasih ya, kasih. Masa orang mendirikan tempat ibadah kok dipersulit, malah disegel seperti itu ya, itu kan intoleran. Negara kita kan negara Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa, harusnya semuanya itu memperhatikan itu, mempedulikan itu ya, sehingga negara kita ini negara yang betul-betul toleransi, karena negara kita ini negara yang berajaskan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu harus dijaga supaya Indonesia ini tetap rukun damai. Iya, karena bagaimanapun ya, tidak bisa dihalangi, dihambat. Injil Yesus Kristus itu kekuatan Allah. Siapapun dia yang menghalangi, mau menghambatnya, nggak mungkin mampu, nggak mungkin bisa. Ya, kekuatan apapun itu, karena itu berkaitan dengan keyakinan seseorang. Ya nggak mungkin lah, ya orang merelakan ya, imannya diperlakukan seperti itu, ya nggak mungkin lah. Ya, karena itu harusnya negara ikut serta ya, harusnya Bapak Presiden, Bapak Kapolri ya segeralah bertindak, karena ini berulang-ulang terus terjadi seperti ini, berulang-ulang kali terjadi seperti ini.
Ya bukan sekali dua kali, setiap bulan ada saja terjadi seperti ini. Gereja ditutup lah, orang ibadah diganggu lah. Apa sih ruginya mereka kalau ada orang ibadah, kalau gereja dibangun, apa sih ruginya mereka? Kan nggak ada ruginya mereka itu. Kenapa kok sampai seperti ini? Ini kan namanya menunjukkan kebodohan, ya, ketololan. Ya. Kenapa saya bilang kebodohan, ketololan? Iyalah, orang-orang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, orang mau ibadah kok dilarang, diganggu ya. Kalau perampok, pencuri, teroris, ya itu pantas dibasmi, itu narkoba. Itu harus dibasmi, ya. Yang lain-lainnya, kejahatan-kejahatan lain banyak yang harus dibasmi. Kenapa kok orang beribadah, memuji, menyembah Tuhan, orang membangun rumah tempat peribadatan malah diganggu seperti itu? Kan namanya kebodohan, ya kan, kegoblokan. Lama-lama negara kita ini menjadi negara yang gak bermoral kalau memang rakyatnya tidak dikasih pelajaran supaya cerdas. Ya akhirnya itu urusannya agama ribut satu sama lain, gereja tutup, orang ibadah diganggu. Itu bukan memberantas kejahatan, perampokan, perjudian, ya kan? Iya, terus yang lain-lainnya, narkoba. Kok malah orang memuji menyembah Tuhan supaya dia berubah hidupnya, kok malah dilarang? Ya, itulah negara harus turun. Nah, saya berdoa dari wilayah Palembang ini supaya semua kita yang ada di negara kita semuanya hidup dalam kerukunan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi mereka, kuasa-Mu bekerja atas mereka dalam nama Yesus.